Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel. Dan di video kali ini kita akan bahas Cosmos The Interchain. Jadi ini adalah salah satu project yang sangat menarik ya teman-teman semua. Dia itu berada di layer 0. Dan konsensusnya itu sering digunakan untuk project-project lain yang ingin membangun projectnya di jaringan layer 1 teman-teman semua. Dan seperti yang kita lihat di layar kita masing-masing, teman-teman semua, di sini di tahun 2021 kalian bisa lihat ya, projectnya masih sedikit yang bergabung dengan Cosmos atau yang dibangun di jaringan Cosmos SDK. Dan selanjutnya untuk tahun 2024 di sini teman-teman semua sudah banyak sekali ya, seperti yang kita lihat, dan semakin kecil itu berarti semakin banyak. Jadi kita bisa lihat di bagian ini teman-teman semua untuk project favorit yang mungkin masih saya simpan ya. Kalian bisa lihat di bawah ini teman-teman semua, PlanQ Foundation. Kalian bisa lihat di sini dan kalian bisa pelajari lebih dalam lagi tentang PlanQ Foundation. Namun kita akan bahas dulu seperti apa sih Cosmos SDK. Dan buat teman-teman semua yang ingin tahu tentang PlanQ Foundation, kalian bisa langsung cek di playlist channel ini. Saya sudah masukkan di playlist tentang pembahasan PlanQ Foundation. Namun nanti kita akan bahas di akhir video tentang update yang akan datang teman-teman semua. Oke teman-teman semua, di sini yang perlu kita ketahui seperti apa sih Cosmos SDK gitu ya. Jadi Cosmos SDK adalah toolkit sumber terbuka untuk membangun proof of stake public multi asset rantai blockchain seperti Cosmos Hub serta blockchain proof of authority atau POA yang memiliki izin. Blockchain yang dibangun dengan Cosmos SDK secara umum disebut sebagai blockchain khusus aplikasi. Sasaran dari Cosmos SDK adalah untuk memungkinkan pengembang membangun blockchain custom dari awal dengan mudah yang dapat bekerja secara natif dengan blockchain lain. Kami mengembangkan pendekatan modular ini dengan memungkinkan pengembang untuk membangun berbagai mesin konsensus, mulai dari COM-TBFT atau Rollkit. Blockchain berbasis SDK memiliki pilihan untuk menggunakan modul yang telah ditetapkan sebelumnya atau membangun modul mereka sendiri. Artinya, pengembang dapat menggunakan blockchain yang disesuaikan dengan kasus penggunaan spesifik mereka, tanpa harus khawatir tentang detail tingkat terendah dalam membangun blockchain dari awal. Modul yang telah ditetapkan sebelumnya mencakup staking, tata kelola, dan penerbitan token. Selanjutnya teman-teman semua, Cosmos SDK adalah sistem berbasis kapabilitas yang memungkinkan pengembang untuk lebih memahami keamanan interaksi antar modul. Untuk melihat lebih dalam kapabilitas, kalian bisa loncat ke bagian model kapabilitas objek. Selanjutnya untuk cara pandang terhadap hal ini, Anda dengan membayangkan SDK seperti perangkat Lego. Jadi Anda dapat memilih untuk membangun rumah besar dari petunjuk, atau Anda dapat memilih untuk memodifikasi rumah Anda dan membangun lebih banyak lantai, lebih banyak pintu, dan lebih banyak jendela. Pilihan ada di tangan Anda. Jadi teman-teman semua paham ya untuk contoh dari Lego itu seperti apa. Jadi Lego itu kayak semacam puzzle gitu ya, kayak yang dipasang-pasang gitulah teman-teman semua. Jadi kalian bisa milih mau mengikuti dengan yang sudah diterapkan, atau kalian ingin membangun dengan cara kalian sendiri dan memodifikasi rumah kalian itu akan seperti apa gitu teman-teman semua. Dan selanjutnya, salah satu paradigma pengembang di dunia blockchain saat ini adalah blockchain mesin virtual seperti Ethereum, yang mana pengembang umumnya berkisar pada pembuatan aplikasi terdesentralisasi di atas blockchain yang sudah ada sebagai serangkaian kontrak pintar. Meskipun kontrak pintar dapat sangat baik untuk beberapa kasus penggunaan seperti aplikasi sekali pakai, misalnya ICO.
Kontrak pintar seringkali tidak cukup untuk membangun platform terdesentralisasi yang kompleks. Secara umum, kontrak pintar dapat membatasi hal fleksibilitas, kedaulatan, dan juga kinerja. Blockchain khusus aplikasi menawarkan paradigma pengembangan yang berbeda dari blockchain mesin virtual. Blockchain khusus aplikasi adalah blockchain yang disesuaikan untuk mengoperasikan satu aplikasi, dan pengembang memiliki semua kebebasan untuk membuat keputusan desain yang diperlukan agar aplikasi dapat berjalan secara optimal. Blockchain juga memberikan kedaulatan, keamanan, dan kinerja yang baik. Jadi kalian bisa mempelajari lebih lanjut tentang blockchain spesifik aplikasi. Selanjutnya di sini kita bisa lihat untuk modularitas. Saat ini banyak pembicaraan seputar modularitas dan diskusi antara monolitik dan juga modular. Awalnya Cosmos SDK dibangun dengan visi modularitas dalam pikiran. Modularitas berasal dari pemisahan blockchain menjadi lapisan eksekusi, konsensus, penyesuaian, dan ketersediaan data yang dapat disesuaikan, yang dimungkinkan oleh Cosmos SDK. Ini berarti bahwa pengembang dapat memasang dan memainkan atau membuat blockchain mereka dapat disesuaikan dengan menggunakan perangkat lunak untuk lapisan yang berbeda. Misalnya Anda dapat memilih untuk membangun rantai vanilla dan menggunakan Cosmos SDK dengan COM-TBFT. Selanjutnya, COM-TBFT akan menjadi lapisan konsensus Anda, dan rantai itu sendiri akan menjadi lapisan penyesuaian dan juga eksekusi. Rute lain dapat menggunakan SDK dengan Rollkit dan Celestia sebagai lapisan konsensus dan ketersediaan data Anda. Manfaat modularitas adalah Anda dapat menyesuaikan rantai Anda dengan konsensus penggunaan yang spesifik Anda. Selanjutnya, mengapa Cosmos? Jadi Cosmos SDK merupakan kerangka kerja paling canggih untuk membangun blockchain modular kasus aplikasi saat ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk membangun aplikasi terdesentralisasi dengan menggunakan Cosmos SDK. Ini memungkinkan Anda untuk memasang dan memainkan serta menyesuaikan lapisan konsensus Anda. Seperti di atas, Anda dapat menggunakan Rollkit dan Celestia sebagai lapisan konsensus dan ketersediaan data Anda. Ini menawarkan banyak fleksibilitas dan penyesuaian. Sebelumnya, mesin konsensus default yang tersedia dalam Cosmos SDK adalah COM-TBFT. Jadi COM-TBFT adalah mesin konsensus BFT yang paling atau satu-satunya matang yang ada. Mesin ini digunakan secara luas di seluruh industri dan dianggap sebagai mesin konsensus standar emas untuk membangun sebuah sistem proof of stake. Selanjutnya, Cosmos SDK bersifat open source dan dirancang untuk memudahkan pembuatan blockchain dan modul-modul yang dapat disusun. Seiring dengan berkembangnya ekosistem modul konsensus, Cosmos SDK open source akan semakin mudah untuk membangun platform terdesentralisasi yang kompleks dengannya. Cosmos SDK terinspirasi oleh keamanan berbasis kapabilitas dan diinformasikan oleh pengalaman bertahun-tahun bergulat dengan stake mesin blockchain. Hal ini menjadikan Cosmos SDK sebagai lingkungan yang sangat aman untuk membangun blockchain. Selanjutnya yang terpenting teman-teman semua, kita bisa lihat di sini untuk Cosmos SDK telah digunakan untuk membangun blockchain
kasus aplikasi yang sudah dalam tahap produksi. Di antaranya, kita dapat menyebutkan Cosmos Hub, Iris Hub, Binance Chain, Terra, Kava, dan masih banyak yang lain teman-teman semua. Jadi, kalian apakah berminat untuk membangun blockchain di Cosmos SDK? Dan selanjutnya teman-teman semua, kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang Cosmos SDK itu seperti apa. Kita bisa lihat di bagian ini ya teman-teman semua. Kalian bisa mempelajari blockchain, spesifik aplikasi dan arsitektur blockchain, selanjutnya komponen utama dari Cosmos SDK. Dan untuk pemula kalian bisa lihat di sini anatomi dan juga Cosmos SDK application, transaction dan life cycle. Dan selanjutnya ada query life cycle. Selanjutnya ada akun dan gas dan juga fees. Kalau misalkan kalian seorang yang canggih, kalian bisa menggunakan fitur yang ini teman-teman semua. Tapi di sini kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Untuk pembahasan Cosmos SDK mungkin cukup sekian ya teman-teman semua. Kita sudah sedikit memahami tentang apa itu Cosmos SDK. Dan kita bisa lihat untuk project yang dibangun di atas jaringan Cosmos SDK teman-teman semua. Oke, kita ulas sedikit tentang PlanQ Foundation atau The Mobile First Blockchain teman-teman semua. Jadi kita mulai, apa itu PlanQ, mengapa menggunakan PlanQ, dan bagaimana cara terhubung. Jadi terima kasih atas minat Anda pada PlanQ Foundation. Jadi kita bisa lihat di sini untuk PlanQ itu seperti apa, dan PlanQ adalah jaringan blockchain layer 1 terkemuka yang kompatibel dengan Ethereum yang dibangun di atas Cosmos SDK. Di PlanQ, visinya adalah menciptakan komunitas global yang diberdayakan oleh ekosistem nir-izin, terdesentralisasi yang mengutamakan perangkat seluler. Tempat kebebasan finansial dapat diakses dan transparan bagi semua orang, bukan hanya orang kaya dan orang beruntung. Biaya transaksi dibayarkan dalam token asli yaitu PlanQ blockchain atau disebut dengan PLQ gitu ya teman-teman semua. Selanjutnya, mengapa membangun di PlanQ? Jika Anda adalah seorang pembuat aplikasi Web3, dan 3 alasan mengapa untuk membangun di PlanQ. Yang pertama, kompatibel dengan EVM, Solidity, dan semua alat EVM dengan dapat langsung digunakan. Kemitraan strategis dengan Lab Wallet, akses mudah di APPS ya teman-teman semua. Selanjutnya, memanfaatkan kekuatan ekosistem Cosmos yang dapat dioperasikan secara interoperabilitas dengan IBC Bridge terbaik di kelasnya. Selanjutnya, sebagai pendiri dan pengembang aplikasi di PlanQ, Anda dapat memanfaatkan beberapa fitur, yaitu pertama, versi terbungkus dari sebagian besar 50 mata uang kripto teratas di dunia, 30 dompet terkemuka, termasuk Lab Wallet, MetaMask, dan Keplr Wallet. Selanjutnya ada Ethermint, modul Ethereum virtual mesin yang dibangun oleh komunitas Cosmos SDK, sumber terbuka. Selanjutnya ada konektivitas lintas rantai IBC ke rantai Cosmos. Alat pengembangan Ethereum yang nyaman, Solidity, Truffle, Hardhat, dan Open Zeppelin. Lalu ada Web3.js, Ethers.js, dan ChainSafe Gaming, SDK, dan lain-lain. Selanjutnya kalian bisa terhubung dengan situs web PlanQ Network untuk mempelajarinya, dan lebih lengkap di dokumentasinya si PlanQ Network ya teman-teman semua. Dan kalian bisa lihat di bagian ini ada latar belakang, arsitektur, dan untuk pengguna. Jadi untuk pengguna kita bisa mengakses dompet kripto teman-teman semua. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada dompet custom dan juga dompet lab. Dan kalian juga bisa menggunakan dompet perangkat keras ataupun ledger. Ada dompet Keplr juga, MetaMask kalian bisa menggunakan, dan ada Brave Wallet ya teman-teman semua.
Jadi untuk konfigurasi di MetaMask kalian bisa lihat di bagian ini. Jadi teman-teman semua, keunikan dari PlanQ Network, kalau misalkan kalian itu menggunakan Lab Wallet dan mengimpor dompet kalian ke MetaMask, selanjutnya kalian menambahkan RPC dari PlanQ Network seperti yang kita lihat di dokumentasinya. Kalian tambahkan RPC secara manual ataupun secara otomatis. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman semua, untuk nama tokennya itu plain, dan selanjutnya untuk link RPC-nya dan ID rantainya itu 7070 dan simbolnya itu PLQ. Dan masukkan juga untuk URL penjelajah bloknya teman-teman semua. Setelah seperti ini, kalau misalkan kalian memiliki token di Lab Wallet yang private key-nya ataupun parsenya itu sama, kalian bisa mengakses saldo kalian atau melihat saldo kalian di MetaMask teman-teman semua, dan kita akan contohkan seperti apa yang saya maksud gitu ya teman-teman semua. Jadi disclaimer dan juga Dior. Oke teman-teman semua, langsung aja. Di sini saya sudah berada di aplikasi Lab Wallet, dan ini adalah wallet yang saya gunakan untuk menyimpan token PlanQ. Jadi di sini seperti yang kita lihat di layar handphone kita masing-masing ya teman-teman semua, saya memiliki token PlanQ itu sekitar 163, itu sisanya ya. Dan selebihnya masih di delegates teman-teman semua. Tapi nggak perlu kita spill ya teman-teman semua. Dan seperti yang kita lihat atau yang kita bahas di video tadi teman-teman semua, PlanQ Network itu menggunakan sistem EVM atau compatible dengan EVM gitu ya teman-teman semua. Jadi ketika kita mengintegrasikan atau menambahkan jaringan RPC di PlanQ Network dengan MetaMask, kita akan bisa melihat saldo kita yang berada di Cosmos SDK, atau saldo kita yang bisanya kita lihat di Lab Wallet gitu ya teman-teman semua, bisa kita lihat di bagian MetaMask. Dan kita akan coba impor dompet saya yang ini ke MetaMask teman-teman semua, dan kita skip dulu untuk prosesnya karena ini menampilkan parse dan juga private key teman-teman semua. Oke teman-teman semua, saya sudah berada di MetaMask dan ini dompet EVM atau dompet Ethereum-nya sudah saya impor. Yang private key-nya sama dengan Lab Wallet kita tadi teman-teman semua. Dan selanjutnya di sini kita akses untuk explorer dari EVM PlanQ Network. Jadi selanjutnya kita scroll ke bawah teman-teman semua untuk menambahkan jaringannya ya. Nah di sini ada add mainnet gitu ya teman-teman semua, dan ada logo MetaMask-nya di bagian ini. Jadi kita klik aja dan mudah-mudahan nanti nggak ada error ya saat penambahan RPC-nya. Dan kita bisa klik di sini. Kalau misalkan diklik di bagian add mainnet MetaMask itu tidak berjalan atau tidak berfungsi, ya mau tidak mau kita harus menambahkan secara manual teman-teman semua. Seperti biasa kita masuk ke bagian pengaturan dan tambahkan jaringan RPC, dan kita lihat di bagian ini teman-teman semua untuk menambahkan jaringan RPC-nya dan klik di bagian jaringan khusus. Jadi di sini kalian bisa buat nama PlanQ Network, atau kalian bisa bikin jaringan PlanQ juga bisa, dan ini adalah URL RPC-nya. Jadi kita perlu salin dulu teman-teman semua karena seperti yang kita lihat tadi nggak bisa menambahkan secara otomatis gitu ya teman-teman semua. Jadi kita tambahkan secara manual, dan untuk ID chain-nya itu 7070 teman-teman semua. Di sini ya 7070 dan simbolnya itu PLQ. Dan untuk URL-nya kita lihat di sini untuk URL penjelajah blockchain ya teman-teman semua. Dan kita paste di sini, kita tambahkan teman-teman semua. Dan kalau misalkan nanti terjadi error, kita bisa ulang lagi. Sepertinya ID-nya tidak error ya teman-teman semua. Kita konfirmasikan. Dan kita bisa beralih ke jaringan PlanQ Network dan kita klik mengerti. Seperti yang kita lihat di layar handphone kita masing-masing, saldonya sudah kedeteksi di sini ya teman-teman semua, 163 PLQ. Jadi ini sangat luar biasa dan ini sangat unik ya teman-teman semua, karena kita bisa melihat token kita yang berada di jaringan Cosmos SDK yang harusnya tampilnya itu di Lab Wallet, kita bisa melihat juga di PlanQ
MetaMask atau di MetaMask ya teman-teman semua, dengan menambahkan RPC dari jaringan PlanQ Network. Disclaimer serta dior, ini adalah salah satu project yang unik menurut saya teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman semua, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan di video kali ini. Ini sangat panjang sekali. Dan mudah-mudahan kalian nggak bosan ya teman-teman semua. Tetap disclaimer dan juga dior, video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.